Ya, selamat sore. Salam seger waras bersama Om Ben. Tidak terasa, kita sudah mau masuk pertengahan bulan September. Namun kayaknya hampir 2 tahun ini tidak muncul isu kebangkitan komunisme atau munculnya PKI ya. Di mana nih kelompok-kelompok yang suka teriak-teriak bahaya komunisme? Tahun ini sama kayak tahun yang lalu, belum ada yang bicara soal itu. Dari dulu sudah banyak yang bilang munculnya isu kebangkitan PKI tiap September adalah pesanan, orderan. Karena faktanya komunisme sudah tidak laku. Komunisme itu ideologi usang yang sulit dipertahankan. Di era teknologi serta globalisasi seperti saat ini. Ingat loh, komunisme itu ideologi, artinya dia bersemayam dalam pikiran manusia. Tadi sudah saya sampaikan, tidak laku. Artinya bisa jadi ada orang yang masih memiliki ideologi itu, namun faktanya sekarang memang sulit untuk disebarkan. Jangankan untuk negara kita, di negara asalnya sana saja sudah tidak banyak dijalankan. Di Cina, di Vietnam, Kuba, dan lain sebagainya. Malah di Kuba, negara itu mengalami goncangan hebat karena mempertahankan komunisme. Ekonominya goyah. Di Cina juga sudah tidak ketat pelaksanaan ideologi komunis, yang salah satunya menerapkan prinsip kekayaan individu itu ada batasnya. Tapi ternyata ada seorang Jack Ma atau owner Alibaba yang kekayaannya sangat luar biasa. Sehingga menimbulkan pertanyaan, benarkah Cina masih menganut komunisme? Sayangnya, banyak warga Indonesia yang memahami komunisme sebatas ateisme. Intinya tidak percaya Tuhan. Kan aneh banget. Lalu dikiranya mereka membenci orang yang punya Tuhan dan agama. Pada awal-awal Pak Jokowi menjabat, isu bangkitnya komunisme ini marak bermunculan. Intinya mereka menyebarkan provokasi pada masyarakat agar mewaspadai kebangkitan PKI itu. Isu ini diangkat tidak hanya oleh kelompok-kelompok kecil, tapi juga beberapa akademisi, bahkan beberapa petinggi negara ikut nimbrung di sana. Tentu isu ini dibumbui banyak metode dan cara, serta disebarkan ke berbagai platform media sosial. Termasuk tidak sedikit muncul nih demonstrasi di berbagai kota. Yang anehnya mereka bisa mendapatkan bendera PKI lalu membakarnya bersama-sama. Pertanyaan julid netizen, dari mana mereka mendapatkan bendera itu? Bukankah sejak tahun 1965 PKI jelas-jelas dilarang di Indonesia, namun kok bisa menemukan bendera berusia puluhan tahun masih bersih, tidak kumal, dan sama sekali tidak ada bekas lipatan. Isu-isu kebangkitan komunisme turut disuarakan sebagian kecil tokoh agama nih. Tapi jangan berharap ulama NU atau Muhammadiyah meneriakkan waspada komunisme, sebab mereka sangat tahu komunisme akan sulit berkembang di Indonesia. Selain aturan negara, ajaran agama, juga budaya Indonesia tidak cocok bagi perkembangbiakan idealisme komunis itu. Konsep gotong royong, tepo seliro, saling perhatian itu beda dengan konsep komunisme. Lalu mengapa isu itu hampir tiap tahun muncul? Hal ini disebabkan sebagai upaya untuk mengumpulkan massa saja, menggerakkan ingatan sejarah kelam bangsa ini. Indonesia berasaskan Pancasila yang melandasi kepercayaan pada sang pencipta itu diakui. Namun bagi sekelompok kecil orang tetap meyakini kalau komunisme tetap berkembang pesat. Kita tahu nama Kiflan Zain, Alfian Tanjung, Sukamta, hingga mantan Panglima nih, Pak Gatot Nurmantio, rajin banget angkat isu komunis ini. Padahal sejak mereka mulai bicara soal PKI, sampai sekarang sama sekali tidak pernah terbukti. Tentu yang paling aneh sikap Pak Gatot, yang saat jadi Panglima TNI dan dihadirkan di Kompas TV
mengungkapkan keyakinannya dirinya kalau komunisme sedang bangkit. Nah, mungkin dia satu-satunya panglima yang saat menjabat mempercayai hal tersebut. Dalam dialog di TV itu, Bang Usman Hamid yang juga jadi narasumber mampu mematahkan argumennya Pak Gatot itu. Usai dibantah, Pak Gatot sama sekali tidak mampu memberi argumentasi penguat. Salah satunya nih, tuduhan penghapusan Kementerian Penerangan. Itu upaya mereduksi peran negara sebagai corong mewaspadai kebangkitan PKI. Oleh Bang Usman, Pak Gatot diingatkan, penghapusan kementerian itu terjadi ketika Gus Dur jadi presiden. Bagaimana bisa mantan ketua umum PBNU yang juga seorang kiai menghapus Departemen Penerangan untuk mengurangi peran pemerintah agar masyarakat waspada PKI. Nah, saat disampaikan jawaban tersebut, Pak Gatot tidak bisa menjelaskan landasan tudingannya itu. Jadi memang orang-orang yang sering menyebarkan isu bangkitnya PKI sejatinya tidak paham apa itu komunisme. Mereka hanya sekedar membagikan saja. Dan kalau ada yang bertanya, mengapa film G30S PKI sekarang tidak diputar lagi? Tanyakan pada stasiun TV, karena pemerintah tidak pernah melarang. Pemerintah hanya menghentikan pemutaran film tersebut di TVRI karena berdasar bukti-bukti faktual, banyak cerita di film yang diproduksi zaman Orde Baru tersebut cacat sejarah. Artinya ada beberapa cerita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Percayalah, membangun apalagi menyebarkan sebuah ideologi di tengah masyarakat yang majemuk, apalagi masyarakat kita itu sangat agamis, itu bukan perkara mudah. Tentu ini bukan berarti kita boleh lengah. Kita tidak boleh lengah. Bukan begitu maksudnya. Melainkan tidak perlu punya ketakutan berlebihan. Apalagi sampai muncul pemberontakan seperti 1965. Itu jelas omong kosong. Isu kebangkitan PKI memang sengaja tiap tahun dimunculkan demi kepentingan politik semata. Justru yang penting kita waspadai penyebaran berita bohong, fitnah, adu domba, dan mengandung provokasi. Menjelang tahun politik, banyak pihak yang mencoba memanfaatkan ketegangan politik, utamanya antar pendukung capres, antar pendukung partai yang sebenarnya bermuara pada kepentingan sesaat. Hati-hati, kalau menerima sebuah berita, mendapat sebuah informasi, cek dulu kebenarannya. Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras.